Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Bahasan kita tentang penilaian sikap pada video terakhir ini, yaitu video 3, video 2C, akan melanjutkan tentang teknik penilaian sikap dengan penilaian diri dan penilaian antar teman atau teman sejawat, dilanjutkan dengan pengolahan nilai untuk nilai sikap yang akan dituangkan dalam rapor. Bapak dan Ibu, penilaian sikap sesi 2C membahas tentang teknik penilaian sikap pada penilaian diri dan penilaian antar teman, serta pengolahan nilai sikap menjadi nilai rapor. Penilaian diri. Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu, penilaian diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Penilaian diri dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian peserta didik, antara lain: pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri karena diberi kepercayaan untuk menilai diri sendiri. Kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya karena ketika melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Ketiga, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur karena dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian dirinya sendiri. Yang keempat, membentuk sikap terhadap mata pelajaran atau pengetahuan. Instrumen yang digunakan untuk penilaian diri berupa lembar penilaian diri yang dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak bermakna ganda, dengan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik dan menggunakan format sederhana yang mudah diisi peserta didik. Lembar penilaian diri dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya, bermakna dan mengarahkan peserta didik mengidentifikasi kekuatan atau kelemahannya. Hal ini untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai dirinya secara subjektif. Penilaian diri oleh peserta didik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri. Kedua, menentukan indikator yang akan dinilai. Ketiga, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Keempat, merumuskan format penilaian berupa daftar cek atau checklist atau skala penilaian atau rating scale atau dalam bentuk esai untuk mendorong peserta didik mengenali diri dan potensinya. Berikut contoh lembar penilaian diri menggunakan daftar checklist pada pola belajar di satuan pendidikan atau pada pola belajar daring. Identitas nama peserta didik, kemudian kelas atau semester. Petunjuknya, bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Yang kedua, serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada Bapak atau Ibu Guru. Isi format: nomor pernyataan, pilihan ya atau tidak. Nomor 1 pernyataannya mengusulkan ide, nanti peserta didik tinggal menceklis ya atau tidak. Nomor 2, sibuk mengerjakan tugas saya sendiri, sama, peserta didik tinggal menceklis ya atau tidak. Berikutnya juga ke nomor 3 sampai 6 juga seperti itu. Nomor 3 pernyataannya tidak berani bertanya karena malu ditertawakan. Nomor 4, menertawakan pendapat teman. Nomor 5, aktif mengajukan pertanyaan dengan sopan. Nomor 6, melaksanakan kesepakatan meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya. Berikut contoh lembar penilaian diri menggunakan daftar checklist pada waktu kegiatan belajar mandiri di rumah. Identitas, nama peserta didik, kemudian kelas dan semester. Petunjuk: bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Kedua, serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada Bapak atau Ibu Guru. Isi format: nomor pernyataan, pilihan ya atau tidak. Nomor 1 pernyataannya, pada saat jam belajar di rumah, tidak keluyuran di tempat lain. Peserta didik menceklis ya atau tidak.
Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Peserta didik menceklis ya atau tidak. Nomor 3 dan sampai 6 juga berikutnya peserta didik menceklis ya atau tidak. Nomor 3, pernyataannya menyelesaikan tugas tepat waktu. Nomor 4, menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada guru bila ada materi pembelajaran yang tidak dimengerti. Nomor 5, tugas yang dikumpulkan merupakan hasil kerja sendiri, bukan hasil menyontek. Nomor 6, selesai belajar membantu pekerjaan orang tua di rumah. Pelaksanaan penilaian diri. Untuk pelaksanaan penilaian diri dengan 3 pola pembelajaran yang berbeda sebagai berikut. Penilaian pada pembelajaran dengan pola tatap muka di satuan pendidikan. Lembar penilaian diri dibagikan di dalam kelas, diisi di dalam kelas, dan dikembalikan ke guru atau wali kelas di dalam kelas. Penilaian pada pembelajaran dengan pola daring atau kombinasi daring dengan luring pada belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Lembar penilaian diri dibagi dalam WA kelas, diisi masing-masing di rumah peserta didik dan dikembalikan ke WA pribadi wali kelas. Atau penilaian diri diisi pada Google Form atau yang sudah disediakan guru atau aplikasi lain yang sudah disediakan guru. Penilaian dalam pola pembelajaran dengan menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lainnya, dan penggunaan lingkungan sekitarnya. Lembar penilaian diri diambil di satuan pendidikan atau pada wali kelas sambil mengambil dokumen lainnya. Diisi oleh peserta didik di rumah, dikembalikan ke wali kelas di satuan pendidikan sambil mengembalikan dokumen lainnya. Bapak dan Ibu, berikutnya penilaian antar teman atau penilaian teman sejawat. Penilaian antar teman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling menilai perilaku temannya. Penilaian antar teman dapat mendorong A. Objektivitas peserta didik, B. Empati, C. Mengapresiasi keragaman atau perbedaan, dan D. Refleksi diri. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat juga digunakan sebagai data konfirmasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar teman. Kriteria penyusunan instrumen penilaian antar teman sebagai berikut. 1. Sesuai dengan indikator yang akan diukur. 2. Indikator dapat diukur melalui pengamatan peserta didik. 3. Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda atau berbeda. 4. Menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik. 5. Menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik. 6. Indikator menunjukkan sikap atau perilaku peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya dan dapat diukur. Contoh instrumen penilaian atau lembar pengamatan antar teman atau peer assessment menggunakan daftar checklist pada pola pembelajaran di satuan pendidikan atau pada pola daring. Petunjuk. Amati perilaku 2 orang temanmu selama mengikuti kegiatan. Isilah kolom yang tersedia pada tanda checklist jika temanmu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator yang kamu amati, atau tanda strip jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. Ketiga, serahkan hasil pengamatan kepada Bapak atau Ibu guru. Identitas yang pertama, nama teman 1, kemudian nama teman 2, nama penilai, kelas, dan semester. Contoh penilaian antar teman dengan format nomor, pernyataan atau indikator pengamatan, pilihan teman 1 dan teman 2. Nomor 1, pernyataannya misalnya, teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Tinggal checklist kalau iya menunjukkan perilaku itu, atau tanda strip jika tidak menunjukkan perilaku tersebut. Pertanyaan nomor 2, teman saya mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas. Siswa yang diberi lembar ini tinggal checklist jika menunjukkan perilaku tersebut, baik pada teman 1 atau teman 2, dan berikan tanda strip bila tidak menunjukkan perilaku tersebut, baik pada teman 1 dan teman 2. Berikutnya, lakukan hal yang sama pada pernyataan nomor 3 dan seterusnya. Pernyataan nomor 3, teman saya mengungkapkan ide untuk menyelesaikan masalah. Nomor 4, teman saya memaksa teman lain untuk menerima usulnya. Nomor 5, teman saya menyela pembicaraan teman lain. Nomor 6, teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain. Nomor 7, teman saya menertawakan pendapat teman yang aneh.
Nomor 8, teman saya melaksanakan kesepakatan meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Berikut contoh instrumen penilaian atau lembar pengamatan antar teman atau peer assessment menggunakan daftar checklist pada waktu belajar mandiri di rumah. Petunjuk pengisian: 1. Nilailah perilaku 2 orang temanmu selama mengikuti berlangsungnya kegiatan pembelajaran dari rumah atau BDR. Kedua, isilah kolom yang tersedia dengan tanda cek pada pilihan ya jika temanmu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator yang kamu amati, atau berilah tanda cek pada pilihan tidak jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. Ketiga, serahkan hasil penilaian kepada Bapak atau Ibu guru. Pengisian identitas: yang pertama, nama teman yang dinilai, itu teman 1 dan teman 2, nama penilai, kemudian kelas atau semester, kelas dan semester. Format berisi nomor pernyataan, pilihan ya atau tidak. Redaksi pernyataan: selama kegiatan belajar dari rumah atau BDR teman saya, 1. Pada saat jam belajar di rumah tidak keluyuran di tempat lain. Peserta didik tinggal menceklis ya atau tidak. Kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Ketiga, tugas yang dikumpulkan merupakan hasil kerja sendiri, bukan hasil menyontek. Peserta didik tinggal menceklis ya atau tidak. Yang keempat, selesai belajar membantu pekerjaan orang tua di rumah. Peserta didik menceklis ya atau tidak, 5, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, berikut ini pelaksanaan penilaian antar teman atau teman sejawat dengan 3 pola pembelajaran yang berbeda. Penilaian pada pembelajaran dengan pola tatap muka di satuan pendidikan. Lembar penilaian teman sejawat dibagikan di dalam kelas atau di saat kegiatan di luar kelas. Diisi di dalam kelas atau saat kegiatan di luar kelas dan dikembalikan ke guru atau wali kelas di dalam kelas atau saat kegiatan di luar kelas. Penilaian pada pembelajaran dengan pola daring atau kombinasi daring dengan luring pada belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Lembar penilaian teman sejawat dibagi dalam WA pribadi peserta didik, diisi masing-masing di rumah peserta didik dan dikembalikan ke WA pribadi wali kelas. Atau penilaian antar teman diisi pada Google Form yang sudah disediakan guru atau diisi pada aplikasi lain yang sudah disediakan guru. Penilaian dalam pembelajaran dengan pola pembelajaran menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lainnya, dan penggunaan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran atau media pembelajaran. Lembar penilaian teman sejawat diambil di satuan pendidikan pada wali kelas sambil mengambil dokumen lainnya. Diisi oleh peserta didik di rumah, dikembalikan ke wali kelas di satuan pendidikan sambil mengembalikan dokumen lainnya. Berikutnya tentang pengolahan nilai sikap. Pengolahan nilai sikap ini yang pertama, A. Langkah-langkah menyusun rekapitulasi penilaian sikap untuk 1 semester. B. Semua guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK memberi informasi berdasarkan jurnal yang dibuat mengenai sikap atau perilaku yang sangat baik dan atau kurang baik dari peserta didik. C. Wali kelas merangkum dan menyimpulkan atau memberi predikat dan merumuskan deskripsi catatan sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik berdasarkan hasil kesepakatan rapat Dewan Guru. Predikat terdiri atas sangat baik, baik, cukup, atau kurang, dan deskripsi sikap ditulis dengan kalimat positif. Deskripsi yang ditulis pada sikap spiritual dan sikap sosial adalah perilaku yang sangat baik, sedangkan sikap spiritual dan sikap sosial yang kurang baik dideskripsikan sebagai perilaku yang perlu pembimbingan. Dalam hal peserta didik yang tidak ada informasi tambahan dari semua guru, sikap peserta didik tersebut diasumsikan berperilaku baik. Penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan pendukung dari rekapitulasi nilai yang dilakukan. Rekapitulasi hasil penilaian sikap spiritual dan sikap sosial yang dibuat oleh wali kelas berupa predikat dan deskripsi diisikan dalam rapot. Berikut ini adalah contoh hasil rekapitulasi penilaian sikap yang dituangkan dan menjadi kesimpulan dituangkan dalam rapot. Contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap spiritual oleh wali kelas. Predikat baik. Deskripsi selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta memiliki toleran
pada agama yang berbeda. Ketaatan beribadah mulai berkembang. Berikutnya contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap sosial oleh wali kelas. Predikat baik, deskripsi memiliki sikap santun, disiplin dan tanggung jawab yang baik. Sikap kepedulian mulai meningkat. Contoh penulisan nilai rapot di atas mencontohkan. Deskripsi yang ditulis pada sikap spiritual dan sikap sosial adalah perilaku yang sangat baik. Contohnya 1. Selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta memiliki toleran pada agama yang berbeda. 2. Memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik. Sedangkan sikap spiritual dan sikap sosial yang kurang baik dideskripsikan sebagai perilaku yang perlu pembimbingan. Contohnya 1. Ketaatan beribadah mulai berkembang, walaupun mungkin maksudnya di sini kurang. 2. Sikap kepedulian mulai meningkat. Maksudnya mungkin di sini kepeduliannya kurang, tapi penulisannya tetap dengan penulisan yang positif sehingga tertulis ketaatan beribadah mulai berkembang. Yang kedua, sikap kepedulian mulai meningkat. Bapak dan Ibu, semoga bahasan pada video sesi 2C ini melengkapi bahasan kita tentang penilaian sikap, mulai dari penilaian oleh guru mata pelajaran, penilaian oleh wali kelas, oleh guru BK, penilaian diri sendiri oleh siswa, dan penilaian antar teman sesama siswa, melengkapi bahasan tentang penilaian sikap ini. Semoga yang sudah disajikan pada video 2A, 2B, dan 2C ini memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk dapat melakukan penilaian sikap dengan lebih baik dan menemukan hal-hal yang lebih baik yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk mendorong terbentuknya sikap-sikap siswa kita menjadi sikap yang positif dan lebih baik. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.